Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26.3.1 setelah 1 minggu diupdate. Kira-kira gimana sih iOS 26.3.1 ini? Apakah performa lancar tapi baterai boros? Nah, gue pun sekalian mau share juga tanggapan dari teman-teman semua yang sudah mengisi kuesioner gue di sini. Jadi ya, akan gue share juga tanggapan dari teman-teman semua. So, gak usah berlama-lama lagi. Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, beberapa waktu lalu atau beberapa hari lalu iOS 26.3.1 tuh memang sudah dirilis sama Apple ya. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin aja masih belum menonton, coba nonton di video gue yang ini karena di video tersebut udah gue bahas tuh isi dari iOS 26.3.1. Kalau di video kali ini tuh lebih cenderung pemakaian selama 1 minggu ya, dan ini gue pun menggunakan iPhone 15 base model yang dimana sudah terinstall iOS 26.3.1. Gue pun di video ini juga akan share tanggapan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner gue. Jadi beberapa waktu lalu gue bikin kuesioner seperti ini, dan terima kasih banyak yang udah bantu informasiin iPhone yang digunakan serta tanggapan penggunaan iOS 26.3.1 di iPhone-nya mereka gitu ya. So, langsung aja, gak usah berlama-lama ya, kita mulai aja. Gua akan kasih tahu dulu kalau di sini tuh iPhone 15 yang sudah terinstall iOS 26.3.1. Jadi sekalian juga kalau misalkan teman-teman ada yang belum update, caranya tuh gampang ya. Pergi ke setting, general, terus pilih software update yang ini. Oke, terus di sini ya kalian bisa lihat sudah iOS 26.3.1. Kalau kalian belum ada updatean, biasanya pada saat kalian refresh seperti ini akan muncul updatean version terbaru dari iOS seperti itu ya. Dan ini pun dimana untuk build numbernya kalau kita tap more detail di sini ya. Ini adalah build number dari iOS 26.3.1 ya, dimana 23D 8133. Oke, seperti itu ya. Dan ini sudah terinstall di iPhone 15 gua pribadi seperti itu. Lalu gua mau informasin juga nih terkait iPhone storage ya, yang mungkin teman-teman masih ada yang menggunakan 128GB sama seperti gua. Kebenaran iPhone 15 gua ini pun 128GB. Jadi kalau kita pergi ke setting terus pilih iPhone storage di sini ya, dan lu bisa lihat di sini gua tuh 128GB juga storage-nya. Oke, tapi sejauh ini sih gue nggak keluhin ya, jujur aja, karena memang nggak tahu ya kenapa ya, gue nggak pernah ada masalah sama iPhone storage sih, baik itu sistem datanya atau iOS-nya. Dan lu bisa lihat sendiri deh, ini dia untuk iOS-nya di 13,2GB, terus sistem datanya di 14,38GB. Nah, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa, kok gue gede banget ya bang ya size-nya, mungkin bisa dicoba reset dulu iPhone-nya alias erase all content and setting, di reset dulu iPhone-nya, terus nanti login lagi, tapi pastiin datanya di backup ke iCloud atau ke iTunes gitu ya. Atau mungkin bisa juga coba dengan cara logout Apple ID-nya, force restart iPhone-nya, habis itu login lagi Apple ID-nya gitu. Ya itu beberapa trik saja sih yang udah gue pernah coba. Tapi sejauh ini gue memang jarang banget mengalami kendala size iOS yang terlalu besar ataupun sistem data yang terlalu besar. Dan ya lu bisa lihat sendiri di sini, size foto, CapCut, games gue juga cukup besar banget. Ya, tapi masih oke lah ya. 128GB masih cukup banget. Seperti itu. Lalu selanjutnya let's talk about performance. Nah, ini dia nih. Jujur aja, untuk performance di iPhone 15 gue ngerasa normal ya. Bisa kita katakan belum ada perbedaan yang terlalu gimana-gimana juga daripada iOS version sebelumnya, di mana iOS 26.3 sebelumnya gitu ya. Sejauh ini gue gunakan untuk aplikasi main game, aplikasi editing, aplikasi social media, semua normal-normal aja. Dan bahkan di sini kalau kalian perhatikan ya, tuh gue tes main game juga di sini, main FC Mobile, lalu juga pun kadang gue main game dari Apple Arcade nih, lagi seru banget main golf ini. Terus gue juga pun social media aktif banget ya di beberapa aplikasi gue seperti YouTube seperti ini, lalu juga Instagram. Mungkin teman-teman ada yang belum follow juga Instagram gue, coba silakan di follow dulu nih Instagram gue. Lalu juga pun gue juga TikTokan juga di sini, dan gue pun ngedit thumbnail foto di Lightroom di aplikasi Canva. Lu bisa lihat ini Canva, dan ini juga pun gue hampir semuanya gue kerjain di Canva. Terus Lightroom pun untuk ngedit-ngedit atau nge-retouch skin tone foto gitu ya, dimana ini lancar banget gitu. Jadi memang iOS 26.3.1 ini di iPhone 15 gue secara pribadi untuk performance lancar banget sih, lancar banget, digunain untuk berbagai macam pekerjaan gue, bahkan hingga main game sekalipun gitu. Jadi kalau untuk beberapa teman-teman yang menanyakan untuk performance-nya gimana, sejauh ini sih untuk penggunaan aplikasi normal ya gitu. Tapi ya untuk beberapa fitur-fitur lainnya sebenarnya belum ada kendala juga, seperti kayak aplikasi kamera di sini. Jujur aja gue belum ada kendala apapun
Meskipun ini tuh perpindahan lensanya memang seperti itu ya, dari 0,5 ke kali 1 tuh ya, agak jedak sedikit gitu, tapi ya itu mungkin memang udah dari sananya kali ya, udah bukan bug lagi gitu ya. Jadi gue juga belum ada komplain sih lebih tepatnya untuk performance di iPhone 15 gue gitu. Dan selebihnya seperti edit home screen kayak gini juga pun gue ngerasa normal aja, mau di customize iconnya jadi dark seperti ini, jadi clear seperti ini, atau menyesuaikan warna kayak gini juga bisa gitu ya, normal, belum ada kendala yang gimana-gimana gitu. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang merasakan kendala di iOS 26.3.1 mungkin bisa di force restart iPhone-nya. Cara force restart tuh gampang ya. Tekan sekali volume atas, lepas lalu lanjut tekan sekali volume bawah, lepas lalu dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple lalu dilepas. Nah, itu dinamakan force restart gitu. Tapi gue nggak tahu ya, apakah mungkin iOS 26.3.2 akan segera dirilis karena macOS itu kemarin ada rilisan. Jadi di sini dalam laman website developer Apple, gue melihat bahwasannya adanya macOS updatean tuh di 26.3.2. Jadi gue nggak tahu ke depannya apakah memang ini akan hadir untuk iOS juga atau cuman macOS doang gitu. Tapi sejauh ini gue untuk performance bener-bener belum ada komplainan cuy, secara pribadi gitu ya untuk performance. Dan lu bisa lihat sendiri penggunaan gue cukup rapet banget untuk sosial media, main game, dengerin musik dan lain sebagainya. Bahkan kerjaan gue pun kadang iPhone 15 ini yang mengerjakan gitu. Dan sejauh ini untuk performance lancar. Tapi gue nggak tahu di teman-teman iPhone-nya gimana. Nah itu dia. Nanti akan gue kasih tahu tanggapan dari teman-teman yang sudah mengisi kuesioner gitu ya. So let's talk about baterai. Nah ini dia. Jujur aja. Gue ngerasa sih tetap boros ya iOS 26.3.1 di iPhone 15 gue. Ini pun baru tadi gue cabut chargernya. Gue jarang banget charger sampai full kalau lagi penggunaan main game atau lagi kerja gitu ya. Yang penting udah dapat 50% ke atas pasti gue cabut gitu. Dan ini bisa lihat di 61%. Kalau kita cek daily activity baterai di bagian setting, terus gue pilih menu baterai di sini, lo bisa lihat look at this 28 menit yang lalu tuh dicabut charger itu ya di 64%. Karena sebelumnya udah habis baterainya atau udah lowbat banget baterainya, jadi gue charger dan ya udah gue rasa udah 60% ke atas udah langsung aja gue cabut gitu. Dan di sini untuk activity baterai usage-nya akhirnya ke-record ya, karena di video sebelumnya pada saat perilisan resmi iOS 26.3.1 yang di video ini, di situ gue mengeluhkan kalau di mana history record baterai gue ke-reset gitu. Dan ini sudah nggak ke-reset, normal. Lo bisa lihat screen on time-nya ini 9 jam tuh, 8 jam juga tuh ya, banyak banget di 6 jam pun, 4 jam, dan ini 10 jam. Tuh lo bisa lihat activity baterai gua sangat padat banget. Tapi kalau lo perhatikan di bagian ini ya, ini tuh juga lumayan ya, drain cukup cepet banget baterainya. Lo bisa lihat deh, ini tuh penuh ya, penuh, lama-lama turun grafiknya gitu. Jadi ya ini gua ngerasa sih masih bisa kita katakan tetap boros ya, tetap boros. Di hari sebelumnya 8 jam pun lo bisa lihat tuh cepet banget turunnya. Tapi ya menurut gua sih boros ya. Gua nggak tahu menurut teman-teman ini masih termasuk irit atau enggak, karena screen on-nya pun 9 jam, 8 jam gitu ya, bahkan sampai 10 jam di beberapa waktu lalu gitu. Dan di sini untuk penggunaan baterai gua, aplikasi yang konsumsi banyak ya udah of course main game sama sosial media. Dengan asumsi di mana baterai iPhone 15 ini tuh baterai health-nya masih di 99%, harusnya masih oke banget ya, masih tahan lama banget harusnya. Dan bahkan cycle count-nya di 138 gitu. Tapi I don't know, gua ngerasanya sih ini lebih boros. Bahkan belum ada perubahan lah, maksudnya sama-sama boros gitu daripada iOS sebelumnya gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya teman-teman tanggapannya gimana, karena memang baterai tuh kita nggak bisa generalisasi. Soalnya baterai tuh terkadang kita bisa aja ngerasa boros, tapi bisa aja ngerasa irit seperti itu ya. So langsung aja kita mulai pembahasan paling pentingnya, itu tanggapan dari teman-teman yang udah mengisi kuesioner gue seperti ini. Terima kasih banyak sebelumnya yang udah mau meluangkan waktu mengisi kuesioner gue. Tapi mohon maaf kalau misalkan semuanya nggak kesebut karena cukup banyak juga ya. Jadi memang betul ya, beberapa waktu lalu gue sempet bikin postingan story di Instagram gue seperti ini dan tanggapannya cukup lumayan banyak. Jadi itu kenapa gue katakan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan nggak semuanya gue bales atau gue jawab di video ini. Seperti itu ya. So mulai aja di sini, langsung aja ada akun Farhans _ baterainya boros cepet panas di iPhone 16 Pro Max. Tuh, untuk pengguna iPhone 16 Pro Max apakah sama baterainya boros seperti akun Farhans itu? Lalu selanjutnya di sini ada Andrevan _ 44 nih. iPhone 15 base model cukup adem, baterai awet, cuma ada bug di tulisan notes. Nah, Andrevan bilang baterainya cukup awet ya. Gue malah justru ngerasanya boros padahal sama-sama pengguna iPhone 15. Tapi ya itulah, gue udah bilang dari awal tadi,
Kalau baterai itu kita nggak bisa generalisasi karena setiap penggunaan beda-beda gitu. Terus di sini ada akun shoot on iPhone 17 PR ya. Oke-oke aja iPhone 17 Pro. Nice. Lalu di sini juga ada Oriza Aprila. Dia bilang di situ awet di baterai 16 Pro Max, tapi perpindahan lensa kamera dari kali 1 ke kali 2 ke kali 5 kasar banget. Nah, itu dia tuh ya. Perpindahan lensa memang udah jadi polemik dari kemarin-kemarin ya. Yang nggak tahu itu padahal gue pernah ngerasain itu lebih smooth, tapi sekarang katanya untuk beberapa pengguna ngerasa nggak smooth. Jadi perpindahannya kayak kasar gitu. Lalu si Oriza Aprila juga bilang baterainya di sini awet. Tapi kita balik lagi ke Farhans, akun Farhans di sini baterainya boros cepet panas. Sama-sama 16 Pro Max. Nah, sudah tahu kan jawabannya? Tergantung pemakaian. Beda-beda. Nggak bisa kita samaratakan. Meskipun iOS yang digunakan sama, device yang digunakan sama, tapi kan berbeda penggunaannya gitu. Oke. Lalu di sini ada Fatoni Ahmad _ di iPhone 15 Pro aman aja sih bang. Oke, thank you Fatoni. Lalu di sini ada Choco Chorico aman di iPhone 12 series. Nice. Terus di sini juga ada Ahmad Rahmat 851 di 13 atau di iPhone 13 maksudnya. Ada sedikit panas pemakaian hanya sosmed no game. Oke, thank you. Di sini juga ada akun FLNGRH. Nggak mau komen iPhone 15 basic boros. Tuh. Ya, ini sependapat berarti sama gue nih, sama-sama boros. Lalu di sini juga ada Mr. Pringgandi. iPhone 14 sejauh ini aman, nggak ada kendala pokoknya. Nice, thank you informasinya. Lalu di sini juga ada I'm Goniwe. Performa normal-normal aja, HP adem buat foto atau video. Sekarang baterai health 99, cycle count-nya di 160. iPhone yang digunakan iPhone 17 Pro. Thank you Goni informasinya. Terus di sini ada juga nih Ahmad Aditya Purnomo.pdf. Akunnya tuh panjang juga akunnya. Dia bilang alhamdulillah lancar jaya buka tutup aplikasi iPhone 11. Oke, thank you informasinya. Lalu di sini juga ada Irfan_Fauzan 2 aman di iPhone 11 Om. Oke, thank you. Lalu selanjutnya di sini ada akun Rizky Maulana .079. Lumayan iPhone 14 Pro nggak gampang panas seperti di iOS 26.3 kemarin. Saat ini lebih adem. Nah, dia bilang begitu tuh. Lalu terakhir di sini mungkin gue sebutin ya, ada akun Anggun.Kartika Stay I Love 13 Mini. Iya, tapi dia nggak nyebutin kenapanya. Cuman dia Stay I Love 13 Mini, gue nggak ngerti dah maksudnya. Tapi thank you banget nih, cukup banyak banget yang memberikan tanggapan terkait kuesioner yang udah gue buat. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktu mengisi kuesionernya. Mohon maaf kalau nggak semuanya gue jawab ya. Gitu, kalau nggak videonya kepanjangan ini. Tapi intinya berbagai macam tanggapan lah. Setiap device-nya, setiap penggunanya berbeda-beda tanggapannya. Cuman yang pengen gue tekankan sama kalian, update iOS itu memang dianjurkan sama Apple, seperti Apple katakan di sini. Jadi sebenarnya memang baiknya update. Tapi kalau kalian mau nanti update-nya juga nggak apa-apa. Lalu kalau misalkan ada yang ngerasa boros, performa buruk segala macem, ya itu kadang tergantung penggunanya masing-masing juga gitu. Dan memang kadang ada bug. Tapi ya kalau misalkan bugnya serentak sama, ya memang beneran bug. Tapi kalau misalkan bugnya cuma di device kalian doang, mungkin coba force restart dulu iPhone-nya. Seperti itu ya. Last but not least, terakhir mungkin kalau misalkan kalian nanya, terus wajib update apa enggak bang? Ya sebenarnya wajib nggak wajib ya. Menurut gue pribadi tetap aja update ke iOS terbaru seperti Apple merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau nanti update juga nggak apa-apa, itu hak kalian gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja ya yang bisa gue kasih tahu terkait iOS 26.3.1 setelah 1 minggu diupdate. Dan overall di sini untuk iPhone 15 gue performa aman, lancar, tapi baterai gue ngerasa boros gitu ya. Jadi ya segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.